Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah, para hadirin hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, yang semoga antum semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa ikhwani fillahi azza wa jal, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam kesempatan duha ini kita akan kembali mengkaji tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Alaq yang sebelumnya telah kita kaji dan kita pelajari dalam kesempatan yang lalu di sebagian surat ini, di mana akhir pembahasan kita yaitu pada ayat yang ke-8 ya, pada ayat yang ke-8, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tabiat manusia ya, dikala manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekayaan ya, ketika manusia melihat dirinya kaya, dirinya mampu ya, maka tabiat manusia atau kecenderungan manusia disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla senantiasa akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, di mana manusia itu ketika dia diberikan kekayaan, diberikan kelapangan rizki oleh Allah Azza wa Jalla ya, maka manusia ini dengan ketidaktahuannya ya, dengan kezaliman yang ada pada dirinya, ketika melihat atau mendapatkan dirinya adalah orang yang kaya, yang mampu,
ya maka cenderungnya biasanya tagha wa bagha, dia akan cenderung melampaui batas, ya. Dia akan cenderung melakukan kezaliman, bahkan cenderung menyimpang dari kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla, ya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan manusia-manusia semacam ini yang biasanya mereka lupa bahwa tempat kembalinya hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia orang biasanya kalau kaya, merasa kaya, jauh dari petunjuk, dia akan cenderung apa? Melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Dia lupa kalau tempat kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah jelaskan ya pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ila rabbikar ruja. Sesungguhnya tempat kembali ya siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas dalam perbuatannya itu ya dengan kesombongannya, ya Allah menyatakan bahwasanya tempat kembali mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maksudnya adalah bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan akan mereka pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan membalas semua perbuatan mereka. Ya, jadi silakan ya kata Allah Subhanahu wa taala berbuat kezaliman. Kalian sombong, kalian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla bahwa tempat kembali kalian hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwasanya semua amal perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Sehingga Imam As-Sa'di mengatakan walam yakhafil jaza. Tidakkah manusia itu takut dengan balasan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Ini menunjukkan ya apakah orang-orang yang melakukan perbuatan tidak takut bahwasanya perbuatan mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata Imam As-Sa'di bal rubbama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda bi nafsihi wa yad'u ghairahu ila tarkih. Bahkan ada orang yang saking melampaui batasnya itu sampai dalam keadaan betul-betul dengan sadarnya dia meninggalkan kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang saking melampaui batas, dia tahu sebetulnya itu kebenaran tapi dia tinggalkan. Bahkan lebih parah dari itu kata Imam Sa'di wa yad'u ghairahu ila tarkih. Bahkan menyeru, mengajak orang-orang untuk meninggalkan kebenaran, meninggalkan petunjuk. Ya, meninggalkan tuntunan yang benar yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya, jadi bukan hanya dia tinggalkan kebenaran untuk dirinya, tapi ada juga orang saking togonya, saking melampaui batasnya ini, bukan saja dia ya meninggalkan kebenaran itu untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bahkan menyeru orang lain, mengajak orang lain untuk meninggalkan kebenaran tersebut. Nauzubillah. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa misalnya? Seperti misalnya perbuatan Abu Jahal. Ya, karena kita sebutkan dalam kesempatan yang lalu ya bahwa ayat-ayat yang di pertengahan ini ya di pertengahan surat Al-Alaq ini ada ayat ini turun kepada Abu Jahal. Ya. Seperti misalnya Al-Imam As-Sa'di mengatakan fayanha 'anis shalah allati hiya afdalu a'malil iman. Seperti orang yang misalnya mencegah, melarang seseorang untuk mengerjakan salat yang merupakan amalan iman yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang seperti itu. Ya. Ada orang melarang saudaranya untuk salat, bukan hanya dia tidak mengerjakan salat, bukan hanya dia meninggalkan salat, bahkan dia kalau bisa menyuruh orang-orang untuk tidak mengerjakan salat pula. Ya, atau amal-amal yang lainnya. Misalnya ada orang tidak berpuasa Ramadan, ya, namun dia juga melarang orang-orang berpuasa misalnya. Dia tidak bersedekah, kemudian juga dia mengajak, memprovokasi orang untuk tidak bersedekah dan seterusnya.
Maka ini perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pada ayat selanjutnya, ya, yang tentunya sebagaimana kita tadi mengatakan perbuatan ini atau ayat ini turun menjelaskan tentang perbuatan Abu Jahal yang begitu melampaui batas. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yanha." Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aita," apakah kamu melihat? Ya, sebagian ya juga maknanya adalah bagaimana pendapatmu? Ya. Kamu di sini kata para ulama, ya khitabnya konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang melihat akan perbuatan yang melampaui batas ini yang dilakukan oleh Abu Jahal. Apa perbuatannya Abu Jahal ini yang melampaui batas? Ya, apa perbuatan Abu Jahal yang melampaui batas yang disebutkan Allah pada ayat ini? Alladzi yanha. Ya, yang telah mencegah, melarang. Apa yang dilarangnya? Siapa yang dilarangnya? Jadi apa namanya? Alladzi yanha, ya, yang melarang pada ayat ini. Orang yang melarang yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini adalah siapa? Adalah Abu Jahal. Ya. Sehingga juga di antara makna yang dimaknai oleh para mufassir, ara'aita a'jaba min tughyani hadzal rajul. Ya. Bagaimana pendapatmu? Ya. Apakah ada yang lebih aneh, yang lebih mengherankan? Ya. Dari perbuatan yang melampaui batas yang dikerjakan oleh orang ini, maksudnya orang ini siapa? Abu Jahal. Ya. Apa perbuatannya? Ya. Apakah ada perbuatan yang lebih aneh, yang lebih tidak masuk akal dari perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh Abu Jahal ini? Apa perbuatan Abu Jahal ini? Yaitu mencegah apa? Alladzi yanha, yaitu perbuatannya mencegah. Siapa yang dicegahnya? Abdan idza shalla, ya, yang telah melarang, mencegah hamba, seorang hamba. Ya, siapa seorang hamba ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ya abdan idza shalla, seorang hamba yang apabila mengerjakan salat kemudian dia dilarang. Ini maksudnya siapa? Adalah Abu Jahal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hamba di sini yang dilarang oleh Abu Jahal untuk mengerjakan salat, ya, untuk mengerjakan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini, ya, pada dua ayat ini 9 dan 10 ini, ya, bagaimana menurutmu? Ya, ara'aita, ya, a'jaba, ya, bagaimana pendapatmu? Apakah ada yang lebih aneh, yang lebih mengherankan dari perbuatan melampaui batas orang ini, yaitu Abu Jahal yang telah melarang seorang hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengerjakan salat. Tentunya perbuatan yang tidak mungkin dilakukan harusnya. Ya. Kembali Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ara'aita in kana 'alal huda. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ara'aita. Ya, bagaimana pendapatmu pula, kata Allah Subhanahu wa taala. In kana 'alal huda. Ya. Jika seandainya orang yang dilarang ini, siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mengetahuinya, maksudnya itu, kalau engkau mengetahui bahwasanya orang yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya, ya, yang dilarang untuk mengerjakan salat oleh Abu Jahal ini alal huda, betul-betul di atas petunjuk yang benar. Ya. Apakah mungkin dia akan dilarang? Kalau seandainya kita tahu, maksudnya Allah mengajak kita merenung, berfikir, mentadabburi, ya,
Kalau seandainya orang yang kita larang ini kita meyakini, kita tahu betul dia adalah orang yang berada di atas petunjuk, bahkan membawa petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin ada orang yang akan berani melarang ya seorang nabinya? Ini maksud dari ayat yang ke-11. Dan juga makna sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ya, alal huda ini adalah orang yang betul-betul berada dan membawa ilmu yang benar dan mengamalkannya. Jadi alal huda makna juga di antara tafsirnya, bagaimana kalau seandainya engkau melihat orang yang dilarang mengerjakan salat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah orang yang betul-betul di atas petunjuk. Al-huda maknanya adalah ya di atas ilmu yang benar, ya, betul-betul ya membawa ilmu tentang kebenaran, wal amala bi, dan orang yang mengamalkan kebenaran tersebut. Itu maksud dari ayat yang ke-11. Au amara bittaqwa, atau dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau atau kita melihatnya, au amara, dia memerintahkan ghairahu bittaqwa, dia memerintahkan orang-orang, bahkan Nabi Muhammad ini, ya, dia bukan betul-betul membawa petunjuk yang benar dan dia mengamalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini Nabi, ya, orang yang juga memerintahkan selainnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan ketakwaan, untuk melakukan amal saleh, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin ya ada orang yang berani melarangnya? Maksudnya begitu. Kok ini berani-beraninya nih Abu Jahal? Maksudnya gitu ya. Maksudnya Allah ingin mencela Abu Jahal. Kok ini orang berani-berani? Padahal Abu Jahal tahu. Bahkan hampir semua orang kufar tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Betul-betul berada di atas petunjuk yang benar, membawa ajaran yang benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ternyata faktor yang menyebabkan banyak orang atau saat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, terhalangi untuk menerima atau mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla bukan karena tidak tahu. Bukan karena tidak tahu petunjuk yang benar, yang hak, ajaran yang hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena apa? Karena kesombongan. Ya, tadi di antaranya karena merasa sudah kaya, melihat dirinya kaya, mampu, sudah mapan, ya, atau merasa gengsi. Ya, karena banyak kalau kita tinjau, ternyata yang menghalangi sebagian orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, ya, untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, ya, menerima kebenaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW itu, bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, bukan karena mereka tidak tahu petunjuk yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan tidak mengerti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah Subhanahu, mengerti. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada saat itu tahu betul, sebagaimana mereka membacanya dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul seorang Nabi dan Rasul yang hak, yang diutus, ya, sampai akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ya, mengenalnya mereka kepada Nabi akhir zaman ini sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, Masya Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, Masya Allah. Antum kalau anak sama anak antum, ada gak yang sampai gak hafal anaknya kayak gimana, bahkan sampai ciri-cirinya, ya, bahkan sampai hal-hal yang tidak diketahui oleh orang, kita tahu betul hafalnya anak kita kayak begini, ya kan? Ya. Jadi aneh kalau ada seorang ayah, ya, nggak paham dengan anaknya, ya, atau setidaknya ciri-cirinya, tabiatnya, kebiasaan, masa nggak tahu seorang ayah,
Ya. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan ya orang-orang kafir itu ya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka betul-betul mengenali anaknya. Jadi tahu banget gak? Tahu banget, tahu betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan Rasul yang betul-betul diutus oleh Allah dan mereka meyakini. Tapi mereka menolaknya, menghalangi untuk menerimanya ini karena faktor-faktor di antaranya apa? Kesombongan, ya, gengsi. Wah, masa saya mau ikut dengan anak kemarin? Kan gitu ya, apalagi kerabat-kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ya Abu Lahab dan seterusnya. Ya, maka apa namanya yang menghalangi mereka ya untuk menerima petunjuk kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesombongannya. Ya, tadi kita kalau sebutkan dalam ayat sebelumnya tadi, ya maka cenderungnya manusia itu ketika dia melihat dirinya mampu, dirinya telah tersohor, ya kaya raya, ya maka cenderungnya apa? Cenderungnya berpaling dari kebenaran. Masya Allah. Maka naudzubillah, sampai semakin Allah tambahkan nikmat kepada kita, ya, semakin jauh kita dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bahkan bukan hanya kekayaan, bahkan bertambahnya ilmu yang merupakan juga bagian dari kenikmatan yang besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, ya memungkinkan untuk membuat seorang itu semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sampai para ulama mengatakan man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya. Ya, kalau bertambah ilmu, ya, kata para ulama, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad minallahi hudan, namun tidak bertambah petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad illa bu'dan. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka hakikatnya tidaklah bertambah kecuali kesesatan. Ya, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertambah ilmu, Bapak sekalian. Ya, ada orang bertambah ilmu itu bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin bertambah keimanan dan petunjuknya dari Allah Azza wa Jalla, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bagaimana dengan bertambahnya kekayaan yang lebih, tentunya lebih agak sangat berpotensi orang itu semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang bertambah ilmu aja bisa membuat bisa tersesat sebenarnya, bertambah ilmu ini ya. Kalau tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah keimanannya dengan bertambah seiring bertambah ilmunya, orang ini bisa sesat. Ya. Ada gak seorang alim yang menyesatkan bahwa hari ini? Banyak ya. Ada orang-orang yang dia ahlul ilmi, dia ulama, tapi perbuatan tidak mencerminkan ilmunya. Banyak. Ya, dengan ilmunya, dengan bertambah ilmunya, bukan semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin mengajak orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru memalingkan, menyimpangkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Banyak enggak? Ada dan banyak. Itu ya. Maka sebagaimana Abu Jahal ini bukan tidak tahu dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini ya kembali untuk mengingatkan, termasuk di dalamnya tentunya Abu Jahal, ya, bagaimana bisa ya seorang Abu Jahal yang dia tahu betul bahwa orang yang dilarangnya seorang nabi yang membawa petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dia berani melarang Rasulullah mengerjakan sholat, bahkan akan diancam, akan dibunuh oleh Abu Jahal kalau seandainya dia mengulangi sholatnya. Ya, saya begitu. Ya. Padahal ya Abu Jahal tahu, dan semua kita tahu, saat orang-orang itu tahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilarang oleh Abu Jahal ini, ya bahkan bukan saja dia membawa kebenaran dan mengamalkannya, juga mengajak orang-orang untuk melakukan ketakwaan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat yang ke-12, ayat yang ke-12. Kemudian ayat yang berikutnya, ya, pada ayat yang berikutnya dalam ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurutmu
Ya, ara'aita maknanya sebetulnya kalau kita belajar secara bahasa maknanya dari asal kata ra'a yara. Maknanya adalah melihat atau mengemukakan pendapat. Ya, maka sehingga kalau antum baca terjemah atau tafsir-tafsir, maka dimaknai ara'aita, apakah kamu melihat? Ya. Dan juga maknanya apakah pendapatmu? Maksud gitu ya. Ya. Dari asal kata ra'a yara ra'yun, ya. Mungkin pernah dengar ya, ra'yu ya. Ra'yu apa artinya? Pendapat ya. Ra'yu. Ada bahkan dalam ada tafsir bir ra'i. Pernah dengar enggak? Oh. Ada tafsir dengan ra'yu, dengan akal. Ya, maka tidak boleh kita menafsirkan ya dengan tafsir itu dengan ra'yu. Ya, nah, ini dari asal kata ra'a ya ra'aita anta. Kalau ra'a domirnya kepada huwa dia, maka ra'aita ini domirnya fa'ilnya adalah anta. Ara'aita, apakah kamu melihat, kata Allah? Apakah kamu memperhatikan? Atau bagaimana pendapat, maksud begitu ya? In kadzdzaba wa tawalla. Jika seandainya orang ini, si pelarang ini, ya, orang yang melarang ini maksudnya adalah Abu Jahal ini, kadzdzaba, dia adalah orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Ya. Apa yang didustakan oleh Abu Jahal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima yud'a ilaihi wa a'rada anhu. Dengan apa yang dia diseru kepada kebenaran. Jadi Abu Jahal berarti tahu, ya. Ini menunjukkan fiil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Jahal ini adalah orang yang mendustakan. Kalau mendustakan berarti kan dia sebetulnya tahu tapi dia dustakan gitu kan ya, Pak. Bukan tidak tahu berarti. Ini menunjukkan Abu Jahal ini semakin menegaskan pada ayat ini bukan dia tidak tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dustakan kebenaran itu. Ya. Tapi Abu Jahal adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana menurutmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika orang yang melarang maksudnya adalah Abu Jahal ini kadzdzaba, orang yang mendustakan bima yud'a ilaih, dengan apa yang dia diseru kepadanya, yaitu maksudnya kebenaran. Ya. Dengan kebenaran, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa olehnya. Ya. Wa tawalla maknanya wa a'rada anhu, dan kemudian dia berpaling darinya, tidak mau menerimanya. Berarti menunjukkan Abu Jahal tahu kebenaran. Ya. Dia tahu syariat. Dia tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar, ya, ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Abu Jahal? Kadzdzaba wa tawalla. Dia dustakan dan dia berpaling dari kebenaran itu. Ya, maka banyak orang hari ini jamaah, ya. Ada orang banyak hari ini sebagaimana perilaku, ya, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Banyak. Ada orang tahu kebenaran tapi dia menolaknya, tapi dia ingkari, tapi dia dustakan, tapi dia berpaling dari kebenaran tersebut. Banyak. Ada orang tahu misalnya kayak perintah misalnya tidak boleh isbal, memanjangkan jenggot, tapi dia seakan-akan nggak tahu, bahkan cenderung menentang. Ya. Banyak orang hari ini tahu kebenaran tapi dia tidak amalkan, bahkan cenderung menentangnya. Ya. Sehingga ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ya, bahwa orang-orang semacam ini, kata Imam As-Sa'di, yang dia tahu kebenaran lalu dia menentangnya, dia dustakan, kata Imam As-Sa'di, bahkan dia mencegah orang-orang yang menyerukan kepada kebenaran ini. Ya, seperti Abu Jahal, dia tahu bahwasanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dustakan, bahkan dia larang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam As-Sa'di mengatakan, alaysa nahyuhu min a'zamil muhaddah lillah wal muharabah lil haqq. Ya, bukankah melarangnya ini
Bukankah larangan Abu Jahal ini maksudnya berarti dan orang-orang yang semisal dengan perbuatan dengan Abu Jahal ini min a'dhamil muharabalillah, merupakan bentuk penentangan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, pembangkangan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal muharabalil haq, dan bentuk memerangi kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tahu itu kebenaran, lalu dia kemudian dia cegah orang yang melakukan kebenaran, ini sama halnya perbuatan ini adalah perbuatan dalam rangka membangkang pembangkangan yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang melakukan perbuatan semacam ini adalah merupakan perbuatan pembangkangan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu ini orang baik, dia tahu orang ini menyerukan kepada kebenaran, dia ajak orang mentaati Allah, dia sangat tahu betul yang diajaknya adalah kebenaran, lalu dia melarangnya, dia mencegahnya, bahkan dia mengganggunya, menyakitinya, ini maka sama halnya sebagai bentuk pembangkangan, penentangan yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah dan memerangi kebenaran itu sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam hadis qudsi yang sahih, mungkin bawa sekalian pernah dengar, bagaimana orang yang memerangi walinya Allah Azza wa Jalla. Karena pastinya Nabi kita Muhammad adalah walinya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah ini punya level yang berbeda-beda Bapak sekalian. Wali Allah itu ada gak sih Bapak sekalian? Ada ya? Ada. Banyak hadis-hadis atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bukti adanya walinya Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang ada wali Allah. Wali itu apa sih Bapak sekalian? Kekasihnya Allah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah pastinya. Kita katakan bahwasanya tingkatan kewalian seseorang itu berbeda-beda. Semakin bertakwanya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi level dan tingkat kewalian seseorang. Kita garis bawahi, semakin tinggi tingkat ketakwaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin tinggi pula tingkat dan kemuliaan kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalilnya Bapak sekalian? Maka dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajat kemuliaannya di sisi Allah di antara kita siapa ini? Maka Allah mengatakan atqakum, orang yang paling bertakwa di antarakan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan siapa orang yang paling bertakwa di antara kita siapa Bapak? Ada orang yang lebih bertakwa dari Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada. Apakah ada orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya daripada Rasulullah SAW? Maka jawaban tidak ada. Bahkan Nabi berani bersumpah untuk menyatakan dirinya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara manusia, di antara kita dan para sahabat bahkan saat itu. Nabi pernah mengatakan wallahi, ketahuilah kata Nabi, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah kata Nabi SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa di antara kalian kepadanya. Kita lihat bahwasanya Nabi tentunya bukan dalam rangka menyombongkan dirinya, bukan bahwasanya karena asbabul wurud sampai Nabi menyatakan demikian, menyatakan bahwasanya sampai bersumpah demi Allah, tidak ada orang yang paling takut kepada Allah dan paling besar ketakwaannya kepada Allah diantarakan daripada diriku. Ini bukan bermakna ujub, bukan bermakna takabur tentunya di sini. Harus kita pahami, Nabi sombong banget misalnya gitu
Nanti kita jangan sampai berpikir ini Nabi sombong amat, ya. Sampai demi Allah menyatakan di depan para sahabat tidak ada orang yang lebih bertakwa dari dirinya. Ya. Tentunya ini perkataan Nabi ini perkataan yang tidak bersumber dari diri Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah Rasulullah berucap dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkan, dinyatakan, diikrarkan Nabi SAW itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi Nabi itu omongannya ini wahyu. Apa asbabul wurudnya sampai Nabi SAW mengatakan ya bahwa Nabi adalah orang yang paling besar rasa takutnya dan ketakwaannya kepada Allah di antara kalian para sahabat, di antara mereka para sahabat. Ya. Maka asbabul wurudnya di saat apa? Di saat ada 3 para sahabat Nabi SAW, ya, yang saat itu, ya, mendatangi istri-istri Nabi SAW dalam rangka ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Ya, dalam hadis sahih Bukhari hadis ini, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. فيسألون عن عبادة النبي فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي قد غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوجها أبدا وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر فقال الآخر amma ana usolli laila wala arqud. Jadi di mana saat itu disebutkan bahwa ada 3 orang sahabat Nabi SAW yang mendatangi rumah-rumah istrinya rumah istrinya Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan? Ya, ketiga sahabat ini datang menemui istri-istri Nabi SAW dalam rangka yas'aluna ibadat Nabi. Mereka ingin bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Ya. Mereka datang dalam rangka ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi SAW sehingga dengan itu mereka bisa mengikuti ibadahnya Nabi. Masya Allah ya, lihat ya bagaimana semangat yang luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka agar mereka betul-betul bisa ibadah mereka persis seperti Nabi SAW. Ya. Jangan sampai ada ibadah-ibadah yang dikerjakan Nabi SAW yang mereka tidak mengetahui dan belum mengerjakannya. Ya. Falamma ukhbiru, maka tatkala dikabarkan, disampaikan kepada 3 sahabat ini tentang bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ka'annahum taqaluha, maka mereka merasa apa? Merasa ibadah mereka sedikit dan tidak seberapa daripada Nabi. Faqalu, lalu mereka 3 sahabat itu kemudian mengatakan, aina nahnu minan nabi? Ya, di mana nanti posisi kita dari Nabi SAW? Bagaimana kedudukan kita nanti dari Nabi SAW di akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat bagaimana para sahabat bukan hanya ingin dekat dengan Nabi di dunia, tapi juga ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Dan mereka meyakini yang bisa membuat mereka dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW adalah dengan berupaya bagaimana beribadah sesuai dengan ibadah Nabi SAW. Subhanallah, Masya Allah. Kita begitu gak Bapak ya? Ini kira-kira amal apa yang belum saya kerjakan yang pernah dilakukan Nabi? Kita apa seperti itu, ya. Lihat para sahabat, ya, ya merasa khawatir, merasa takut, jangan-jangan ada ibadah yang dikerjakan Nabi SAW yang mereka belum mengetahui dan belum mengamalkannya. Ya, sampai mereka mendatangi Nabi, tanya Nabi apa aja dikerjakan, Masya Allah, begitu Pak ya. Kira-kira orang-orang hari ini begitu gak? Pengen tahu, kepo dengan ibadahnya Rasulullah. Kepo urusan dunia kita ya. Kalau kita urusan dunia kepo, tapi urusan akhirat nggak mau tahu. Ya. Lihat bagaimana para sahabat begitu keponya, ingin tahu ya bukan masalah-masalah dunia yang dilakukan Nabi,
Tapi bagaimana masalah-masalah akhirat yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin tahu. Maka ketika dikabari Nabi ini ibadahnya begini dan begitu, apa yang mereka rasakan? Mereka merasa betapa sedikitnya amal soleh mereka ketika mereka mengetahui dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya mereka merasa apa? Mereka kemudian mengatakan, di mana kita nanti dengan Nabi? Di mana keberadaan kita, posisi kita, kedudukan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Qad ghafara, bahkan mereka kemudian menyatakan, ketiga sahabat menyatakan, qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang hamba yang telah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Begitu dahsyatnya Nabi. Ya, ini menunjukkan, ya, para sahabat menyaksikan bahwa Nabi betul-betul begitu hebatnya, dahsyatnya ibadahnya. Padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Ya, kira-kira kalau kita, ya, telah dijamin dosa kita diampuni Allah yang lalu maupun yang akan datang, masih ibadah ke bawah. Ya, kita nggak tahu ya. Oh, Anda ngapain sholat? Karena udah diampuni dosa. Kalau diampuni berarti kan dijamin surga gitu apa ya? Kan turunannya begitu ya. Kenapa banyak amal-amal soleh itu selalu dikaitkan dengan pengampunan dosa ya kan? Karena emang syarat untuk orang masuk surga itu diampuni dosanya dulu, ya. Karena akan terjegal orang itu masuk surga kalau masih ada dosa. Sebagaimana orang-orang berbuat syirik kepada Allah, kenapa sampai diancam tidak akan selama-lamanya masuk surga Allah? Karena dosanya nggak diampuni. Betul nggak Bapak sekalian? Ya, itu kan. Ya. Maka ini, ya. Mungkin kita nggak tahu kalau seandainya kita telah dijamin dosa kita diampuni Allah, masih beribadah kepada Allah ya. Kita lihat Nabi, begitu dahsyatnya. Maka akhirnya ketiga sahabat ini kemudian berazam, bertekad kuat untuk melakukan ibadah yang ternyata ibadah itu, ya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Akhirnya melampaui batas. Ya, apa yang dilakukan orang ketiga sahabatnya? Amma ana. Adapun saya, kata yang satu ini, yang pertama, sahabat yang pertama katakan, ya, fa'atazilun nisaa wa la atazawwajuha abad. Adapun saya, maka saya akan menjauhi wanita dan tidak akan pernah, ya, menikah dengan mereka. Masya Allah. Ini tujuan apa? Para sahabat bukannya nggak laku ya, nggak mau menikah ini ya. Ini para sahabat ini, ya, sahabat ini dia berazam, bertekad bulat untuk tidak menikah dengan wanita, menjauhi wanita, ya, semata-mata agar hari-harinya hidupnya semua untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengurusi wanita. Wanita baginya mungkin bisa melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana faktanya Pak ya, banyak orang dilalaikan dengan wanita ya Pak ya. Banyak orang tersesat, terlena, ya, jatuh ke dalam kemaksiatan dengan sebab apa? Wanita. Ya, bukan ini, tapi memang begitulah memang faktanya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ya, fitnah yang terbesar yang Allah ujikan kepada para laki adalah wanita. Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Ya, ma taraktu fitnatan, kata Nabi, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih bahaya bagi para laki kecuali wanita atau daripada wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, betapa banyak orang terjatuh, ya, akhirnya bermaksiat gara-gara wanita. Ya. Maka sahabat ini berazam, pokoknya saya sejak saat ini saya nggak akan mendekati wanita, saya akan menjauhi mereka dan tidak akan pernah menikah dengan mereka. Saya ingin waktu-waktu saya ingin beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua mengatakan, amma ana fa usolli laila wal arqud. Adapun saya, maka saya akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur sepanjang malam itu. Pernah gak antum semua, ya bapak sekalian, adik-adik, ya, pernah sholat malam semalaman suntuk ya, dari awal malam sampai akhir subuh, sampai menjelang subuh? Kayaknya nggak ada ya. Ya. Sahabat kira-kira bisa gak ini? Sangat mampu. Ini bukan omong belaka ya, bukan omong kosong nih sahabat ya. Berazam ingin sholat malam sepanjang malam, sangat mampu para sahabat. Ya. Para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling mampu, sangat mampu untuk melakukan yang demikian tadi. Yang kedua ini mengatakan, saya akan sholat malam sepanjang malam, dari awal malam sampai, berarti awal malam itu maghrib ya, habis isya lah ya,
Habis Isya sholat terus menerus sampai menjelang subuh. Dan saya nggak akan pernah tidur. Masya Allah, ya kan? Sepanjang malam setiap hari. Sahabat yang ketiga mengatakan, amma ana, adapun saya, ya, fa asumud dahra wala uftir. Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak pakai buka puasa. Masya Allah ya, pernah gantung puasa nggak pakai buka puasa? Yang ada nungguin buka puasa kita ya, belum buka aja udah ditungguin tuh ya. Ini sahabat ini Masya Allah ya. Tapi kemudian bagaimana ketika berita ini didengar oleh Nabi SAW, ya, kemudian sampailah berita ini kepada Nabi ya. Maka Nabi SAW bukan bangga dengan keluar biasaan semangat dan niat yang akan dikerjakan oleh sahabat-sahabat beliau ini, tapi Nabi justru marah dengan sahabat ini ya. Nabi kemudian mendatangi ketiga sahabat ini dengan mengatakan, a'antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah keluarlah hadis tadi. Ama wallahi, ingatlah, ketahuilah, kata Nabi, demi Allah, kata Nabi, inilah aksyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan yang paling besar ketakwaannya kepada Allah di antara kalian, kata Nabi. Walakinni atazawwajun nisa, akan tapi aku menikahi wanita-wanita, kata Nabi. Asum wa uftir, aku berpuasa tapi aku berbuka puasa, kata Nabi ya. Usolli wa arqud, aku juga salat malam tapi aku juga tidur, kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku ini, kata Nabi, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, yang tidak suka dengan sunnahku ini, dengan petunjukku ini, kata Nabi ya, apa kata Nabi ancamannya? Falaisa minni, maka dia bukan dariku, kata Nabi SAW. Masya Allah ya. Ini menunjukkan ibadah itu bukan hanya bermodalkan semangat, tapi juga harus didasari dengan ilmu ya. Maka ada wali Allah, berarti wali Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah orang bertakwa ya. Sehingga orang yang paling bertakwa padahal pasti siapa? Rasulullah ya. Maka Nabi pernah menyebutkan adanya betul-betul wali Allah. Maka semakin tadi kita kata ya, semakin tinggi derajat ketakwaan seorang, maka semakin tinggi derajat kemuliaan dan kewalian di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW mengatakan, berarti orang-orang yang menentang wali-wali, orang yang membenci, memusuhi, yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan bentuk pembangkangan dan pemperangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam hadis ini, disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari hadis ini, di mana Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, kata Allah. Berarti wali itu ada ya. Jelas wali itu ada. Ini Allah yang berfirman ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang memusuhi, menentang, menyakiti waliku ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad adzantu bil harbi, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Masya Allah, berarti dia ingin berperang sama Allah, ngajak perang ini. Ini ngajak ribut nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Maka sebagaimana Imam Asadi mengatakan ya, bahwasannya ya, melarang Nabi Muhammad SAW yang merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi ya, sebagaimana wali-wali Allah juga yang lainnya ya, itu sama halnya dengan melakukan pembangkangan yang paling besar kepada Allah dan merupakan bentuk memerangi kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, ini maksudnya yang ingin disampaikan dalam ayat ini ya. Dan itu dilakukan oleh Abu Jahal ya. Abu Jahal tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kebenaran ya, membawa ajaran yang benar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia dustakan
Ya, dia dustakan, dia berpaling, bahkan dia ganggu, dia sakiti, dia ancam mau dibunuh. Kalau seandainya Rasulullah masih menyebarkan kebenaran, masih mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'lam, tidakkah dia Abu Jahal ini, kata Allah, ya'lam, mengetahui. Ya, ya'lam apa artinya? Mengetahui. Ya. Alam ya'lam, tidakkah dia Abu Jahal ini mengetahui? Mengetahui apa? Bi annallaha yara, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, melihat apa Bapak sekalian? Ya. Maha melihat apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Abu Jahal dan semua makhluk. Itu maksudnya. Ya. Tidakkah Abu Jahal dia mengetahui, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu yara kullama yaf'al. Dia melihat, Allah melihat semua yang diperbuat olehnya Abu Jahal dan semua makhluk, bahkan tidak ada satupun yang tidak dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari perbuatan Abu Jahal dan perbuatan seluruh makhluk dari diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tampak jelas dan diketahui oleh Allah sedetail mungkin. Dengan begitu detailnya bahkan Allah mengetahui. Ya. Ya, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidakkah Abu Jahal ini mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat. Melihat apa? Melihat semua yang diperbuat dan dilakukan oleh semua hambanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengancam Abu Jahal. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam Abu Jahal pada ayat berikutnya. Ya, summa tawa'adahu in istamarra ala halih. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam Abu Jahal kalau seandainya dia masih terus-menerus melakukan perbuatan itu kepada Rasulullah. Ya, bagaimana menunjukkan jamin Allah kepada wali-walinya. Ini harus kita yakini bahwasanya. Bagaimana jaminan keselamatan, jadi ini untuk memantapkan kita selama kita berada di atas kebenaran. Selama kita mengikuti dan berada di atas kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan menjaga dan menolong kita. Itu jaminannya. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan jaminan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan Allah mengancam untuk menghancurkan orang-orang yang menentang, membangkang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan apa? Kalla la illam yantahi. Ketahuilah, kata Allah. Ya, sungguh la illam yantahi, jika seandainya Abu Jahal ini lam yantahi, tidak berhenti. Ya, maksudnya tidak berhenti apa? Tidak berhenti melakukan perbuatannya yang melarang wali Allah, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendakwai kebenaran, mengajak orang untuk bertakwa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksud itu, ya, Allah mengancamnya bagaimana? Kalau seandainya dia tidak berhenti dari perbuatannya ini, kata Allah, la nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an maksudnya adalah la na'khudanna. Maka kami betul-betul akan mengambil, menarik bin nasiyah, nasiyah ubun-ubunnya. Ya, kata yang para mufassir mengatakan an-nasiyah maknanya adalah ya bi muqaddami ra'sihi, yaitu bagian depan kepalanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah mengancam Abu Jahal ini kalau seandainya dia tidak berhenti dari perbuatannya ini yang melarang, mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, untuk melakukan kebenaran, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada perintah Allah, kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengambil ubun-ubunnya. Ya, maka betul-betul kata Allah, kami akan mengambil, menarik ubun-ubunnya akhdan anifa. Ya, dengan begitu kasarnya. Dengan dijambak, ya, kalau bahasa kita dijambak, ditarik, ya, dijenggut, ya, ubun-ubunnya,
dengan sekeras-kerasnya, dengan sekasar-kasarnya, yang kemudian maksudnya apa? Ya, wal yutrahanna finnar, dan kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian Abu Jahal ini dilemparkan, disungkurkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, jadi maksudnya Allah mengatakan Allah akan menarik ubun-ubunnya ini. Itu maksud ditarik ubun-ubunnya, kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu dilakukan terus oleh Abu Jahal, maka Allah akan menunjukkan siksaannya. Saat itu juga Allah akan apa? Allah akan ambil, Allah tarik itu ubun-ubunnya Abu Jahal, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Bapak sekalian. Ya. Lalu Allah kemudian dalam rangka mencela Abu Jahal ini dengan mengatakan nasiyatin kadzibah, ubun-ubun si pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubun-ubunnya siapa maksudnya? Ya, tadi Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, kalau seandainya dia Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatannya, kami sungguh betul-betul akan menarik ubun-ubun. Ya, tidak disebutkan ubun-ubunnya. Ya, maksudnya ubun-ubun Abu Jahal pastinya ya. Ubun-ubunnya, ubun-ubun yang seperti apa semacam orang ini? Allah mencelanya dengan nasiyatin kadzibah, ubun-ubunnya si pendusta. Ya, pendusta apa? Para mufassir mengatakan kadzibatin fi maqaliha, si pendusta dalam semua ucapannya. Ya. Bahwasanya Abu Jahal ini pendusta, orang yang selalu berdusta dalam ucapan-ucapannya. Ya, kadzibatin, pendusta ya maknanya. Kadzibannya pendusta. Khati'atin, yang selalu salah dan melakukan dosa dalam perbuatan-perbuatannya. Khati'ah maknanya salah, yang melakukan kesalahan. Ya. Maksudnya melakukan kesalahannya, yang perbuatannya Abu Jahal perbuatannya selalu salah, selalu mengandung maksiat dan dosa. Ya. Itulah perbuatannya Abu Jahal. Jadi Allah sudah mengecap ya bahwasanya yang merupakan bagian apa sifat dasarnya Abu Jahal ini adalah kadzibah, pendusta, ya, mendustakan, ya, berdusta dalam ucapannya. Kemudian khati'ah, yang selalu salah, yang selalu melakukan dosa dalam perbuatan-perbuatannya, itu maksudnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya, ini menunjukkan memang orang yang sombong itu ya terkadang untuk menjatuhkannya perlu disombongi ya bahwasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Abu Jahal, falyad'u nadiyah. Ya, maka hendaklah dia seru, kata Allah. Dia panggil, falyad'u artinya, maka hendaklah dia panggil, dia seru, dia ajak, dia suruh dukung. Nadiyahu. Apa nadiyahu itu? Pendukung-pendukungnya. Ya, para ulama mengatakan makna nadiyah maknanya adalah ya ahla nadi alladzina yustansaru bih. Ya, para pendukung-pendukungnya, para teman-temannya, ya, supporter-supporternya, fans-fansnya. Ya, yang dia bisa minta tolong kepada mereka ini untuk menyelamatkannya. Kata Allah, silakan engkau panggil wahai Abu Jahal. Engkau panggil semuanya wahai Abu Jahal, pendukung-pendukung. Ya, supporter-supportermu. Ya, apalagi ya, fans-fansmu ya. Ya, teman-temanmu maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi apa namanya? Abu Jahal sebelumnya apa? Ya, dia datangi Rasulullah yang ketika sedang sholat untuk mencegah Rasulullah sholat saat itu. Dengan dia mengatakan kepada Nabi, bukankah engkau tahu wahai Muhammad, tidak ada orang yang paling banyak pendukungnya daripada aku. Karena itu ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana ketika Abu Jahal ingin melarang Rasulullah mengerjakan sholat saat itu di Ka'bah, ya, maka di antara ucapan yang menunjukkan kesombongan Abu Jahal ini, ya, berani-beraninya menyuruh seorang nabi, mencegah nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena itu didasari dengan kesombongannya. Apa kesombongannya yang dia ucapkan kepada Nabi? Bukankah kamu ini tahu wahai Muhammad, tidak ada orang yang lebih banyak pendukungnya daripada saya di Quraisy ini. Memang semua orang tahu memang ya, Abu Jahal orang yang paling banyak pendukung.
Maka di sini Allah mengatakan apa dalam akhir ayat ini? Falyad'u nadiya, kata Allah. Silakan kamu panggil, kata Allah. Kamu panggil, kamu seru, kamu ajak pendukung-pendukungmu yang bisa engkau minta bantuan untuk menyelamatkanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ini, ya. Maka Allah pun kemudian mengatakan sanad'u zabaniyah. Kami pun akan memanggil, kata Allah Subhanahu wa taala, az-zabaniyah. Apa itu az-zabaniyah? Ya, az-zabaniyah adalah sebagian para ulama mengatakan sanad'u malaikatal adzab. Kami akan memanggil para malaikat, ya, yang menyiksa hamba-hamba yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi az-zabaniyah ini, ya, sebagian para ulama mengatakan ada malaikatul adzab. Akan ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Sebagaimana kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW tentang seorang pembunuh 100 orang, ya Pak ya. Yang sebelumnya 99 orang, ya Bapak masih ingat Pak ya? Pernah tahu ya Pak ya? Bahwasanya Nabi pernah mengisahkan dalam hadis sahih tentang seorang pembunuh 100 jiwa. Masya Allah ya. Nggak, banyak atau sedikit Pak ini? 100 jiwa ya, mungkin preman Jakarta kalah ya sama orang ini ya. 100 jiwa dia bunuh, ya. Lalu kemudian dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tapi di tengah perjalanannya ingin bertobat kepada Allah diwafatkan oleh Allah sebelum sampai di tempat di mana dia kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah, kata Nabi SAW, 2 malaikat. Malaikat ini yang pertama adalah malaikat rahmat yang ingin mengajaknya kepada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya malaikat azab, ya, malaikat azab yang ingin membawanya ke dalam neraka Allah untuk diazab tentunya, ya. Karena melihat bahwasanya ini orang belum tobat ini, kan baru dia mengatakan, ya, ketika dia telah membunuh 99 orang, ya, dia mengatakan, ya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dia ditemukan oleh orang yang dia bisa meminta fatwanya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menghadirkan seorang yang abid, ya, orang yang ahlu ibadah tapi bukan seorang alim, ya. Lalu dia tanyakan, dia mintakan fatwa kepadanya. Dia katakan, inni qataltu tis'an wa tis'ina nafsa. Sungguhnya aku telah membunuh 99 orang, 99 jiwa. Fahal litaubah. Apakah saya kalau bertobat diterima oleh Allah? La, nggak mungkin diterima, kata orang abid ini, ya. Tanpa ilmu dia menjawab pertanyaan si pembunuh ini, si pembunuh 99 jiwa ini. Nggak mungkin kamu diterima taubatnya, kamu sudah bunuh 99 orang. Akhirnya apa? Ya, dengan sebab fatwa yang salah. Bagaimana? Ini bahayanya berfatwa salah ini, ya. Ya, mudarat, ya, dor mudir. Mudarat buat yang memfatwakan dan juga mudarat bagi orang yang difatwakan. Ya. Apa mudarat bagi orang yang berfatwa? Dibunuh akhirnya dia. Kan mudarat gak ini? Mudarat. Ya. Dan mudarat bagi orang yang meminta fatwa, akhirnya yang harusnya dia kalau benar fatwanya, dia telah berhenti dari kemaksiatannya. Tapi gara-gara berfatwa salah, akhirnya dia berbuat maksiat kembali, dia bunuh orang yang memberikan fatwa ini. 100 orang jadi kembali dia minta kepada Allah agar dihadirkan orang yang alim di dunia ini sehingga dia bisa minta fatwa untuk dia bertobat kepada Allah. Lalu dihadirkan oleh seorang alim, ya. Lalu kemudian dia minta fatwa kepada Nabi, kepada orang ini. Lalu kemudian disarankan, ya, ketika dia mengatakan, saya qataltu mi'ata nafsin, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya kalau bertobat diterima Allah? Tidak ada yang menghalangi kamu untuk tidak diterima tobatnya. Tidak ada yang menghalangi untuk tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disarankan untuk dia pergi, untuk meninggalkan tempatnya, menuju suatu tempat di mana ada orang beribadah kepada Allah, dan engkau mengikuti ibadah orang-orang itu di sana. Dan engkau ikuti orang-orang beribadah di sana. Ternyata di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Ya. Dengan kesungguhannya dan tekadnya hendak bertobat dan beribadah kepada Allah, dia tuju tempat tersebut. Maka di tengah-tengah itu dia meninggal dunia. Maka diutuslah 2 malaikat, kata Nabi SAW. Yang satunya malaikat rahmat ingin membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya malaikat azab ingin menyiksanya, membawanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Saling berebutan ini 2 malaikat, kata Nabi. Ya, maka akhirnya diutus 1 malaikat menjadi penengahnya, menjadi hakim.
yang menengahi perseteruan di antara dua malaikat ini. Ya. Akhirnya disarankan apa? Malaikat hakim ini menyarankan agar diukur jaraknya. Kalau jarak antara tempat dia bermaksiat dengan tempat meninggalnya itu lebih dekat, ya, daripada tempat meninggalnya ke tempat taubatnya, maka masukkan dia ke dalam neraka. Maka malaikat azab ini boleh bawanya ke neraka. Tapi kalau seandainya tempat meninggalnya dengan tempat taubatnya itu lebih dekat dari tempat meninggalnya ke tempat dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka yang berhak untuk membawanya malaikat siapa? Rahmat. Malaikat yang membawanya ke surga. Maka diukur, maka Allah menakdirkan tempat bertobatnya, ya, antara jarak meninggalnya dengan tempat bertobatnya lebih dekat, ya, dengan jarak tempat meninggalnya dengan tempat dia bermaksiat kepada Allah Subhanallah. Ya, kita lihat ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malaikat Zabaniyah, ya, Allah mengatakan sanad'u Zabaniyah. Maka kami akan mengundang, kami akan memanggil malaikat-malaikat Zabaniyah. Siapa Zabaniyah ini? Pak Al-Imam As-Sa'di juga mengatakan Zabaniyah adalah, ya, khazanatu jahannam, penjaga-penjaga neraka jahanam yang bengis, yang kasar, yang keras, yang siksanya begitu mengerikan. Itu ya, Zabaniyah itu ya. Jadi Zabaniyah juga diantara maknanya dimaknai oleh Imam As-Sa'di adalah khazanatu jahannam li'akhdhi wa uqubati, untuk menyiksa, ya, dengan begitu dahsyatnya. Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Ya, di mana Abu Jahal disuruh untuk mengajak pendukung-pendukungnya yang hebat-hebat misalnya, dan juga di posisi Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mendukungnya dengan mengajak malaikat penjaga neraka jahanam yang besar, yang dahsyat, yang bengis, yang kasar, ya, untuk mendukung Nabi kita Muhammad SAW. Maka maksudnya apa? Untuk kita memperhatikan, kata Imam Sa'di, falyandur ayyul fariqain aqwa wa aqdar. Kira-kira mana di antara kedua kubu ini yang lebih kuat dan lebih hebat? Ya, apakah Abu Jahal dan pendukungnya? Apakah Nabi Muhammad SAW dengan malaikat yang disiapkan oleh Allah, penjaga neraka jahanam yang bengis, yang keras siksanya, yang siap menyiksa hamba-hambanya bermaksud pada Allah Azza wa Jalla? Itu maksudnya, Pak, ya. Kenapa Allah membandingkan dengan hal ini? Ya, sementara Abu Jahal disuruh untuk memanggil pendukungnya, dan Allah akan memanggil untuk, ya, malaikat penjaga jahanam mendukung Rasulullah SAW. Itu maksudnya, ya, Bapak sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalla la tuti'hu, dalam ayat yang terakhir, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, setelah mengancam akan mendatangi malaikat Zabaniyah kalau seandainya Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatannya untuk menyiksanya, ya. Ya, tentunya ini ancaman yang begitu mengerikan tentunya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalla. Ya, maksud kalla di sini kata para ulama, innahu lan yanalaka ayyuhar rasul bisu. Sekali-kali tidak mungkin Abu Jahal ini, maksudnya, ya, dia akan menimpakan keburukan kepada engkau sekalipun tidak akan pernah, wahai Rasulullah. Itu maksudnya. Sehingga apa? Ya, ini untuk untuk menguatkan Rasulullah SAW agar jangan sampai Rasulullah gentar dengan ancaman dan gangguan yang akan diberikan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah kemudian menyuruh Rasulullah setelah itu, la tuti'hu, jangan kamu taati. Ya, maksudnya apa? Jangan kamu mentaatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa nyanyinya? Abu Jahal. Jangan kau taati Abu Jahal itu. Fima da'aka ilaihi min tarkis shalah. Ya, kepada seruannya, jangan engkau mentaati pada apa yang diserukannya, daripada apa yang dia perintahkan kepadamu untuk meninggalkan sholat, wahai Rasulullah SAW. Bila kamu enggak pernah sholat, ya, ya, Nabi disuruh untuk tetap sholat, jangan takut, ya. Jangan engkau patuhi perintahnya, melarang engkau, wahai Rasulullah, untuk meninggalkan sholat. Enggak perlu takut, ya. Kalau seandainya dia melakukannya, kata Allah, kita akan panggil malaikat jahanam, penjaga jahanam,
untuk menyuruh menyiksanya, menarik ubun-ubunnya, kemudian diperintahkan untuk melemparkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Itu ya, maka ancaman itu membuat Nabi menjadi tidak gentar dengan ancaman Abu Jahal. Maka Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah setelah itu wasjud. Ya, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, waqtarib, dan mendekatkan dirilah kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya Bapak sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, tafsir surat An-Alaq. Ya, di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mematuhi, mendengar larangan Abu Jahal yang melarangnya untuk mengerjakan sholat, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang Nabi tunduk kepadanya, ya, dengan mengatakan kalla, sekali-kali tidak mungkin dia akan melakukannya, ya. Fa innahu la ya'mur illa bima fihi khasaratud darain. Sungguhnya Abu Jahal tidak menyuruh kecuali, ya, menyuruh untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Kalau engkau taati, maka itulah kerugian dunia dan akhirat. Ya, maka Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendengar dan mentaati perintah Abu Jahal, tidak perlu takut dengan perintah Abu Jahal. Ya, tapi sebaliknya Allah menyuruh untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum itu. Tafadhal. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tafadhal. Kalau malaikat Zabani ini ada ini hubungan dengan surat lain yang 19 malaikat. Iya, betul. Betul. Alaiha tis'ata asyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, penjaga-penjaga neraka atau penjaga jahanam ini itu berjumlah 19 orang. Nanti kita akan masuk ke dalam tafsir surat apa ini ya? Al-Mudaththir. Ya, betul ya. Yang kemudian apa namanya? Abu Jahal ketika tahu, ya, makanya juga ada kaitannya, betul ya. Ya, ketika tahu bahwasanya Abu Jahal tahu ternyata penjaga neraka itu hanya berjumlah 19. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Ya, nanti tafsirnya kalau kita masuk tafsir ini. Ya, maka Abu Jahal ini, ya, kemudian meremehkan, menganggap sepele, ya, bahkan dan mengatakan Abu Jahal dan kawan-kawannya, kalau begitu, kalau penjaga neraka itu cuma 19 jumlahnya, dan misalnya kita, ya, penghuni neraka itu 100 orang, maka kita bisa kalahkan, kata Abu Jahal. Ya, kita akan kalahkan itu 19 orang dengan 100 orang penghuni neraka, dan kita bisa kabur dari neraka. Kita bisa menyelamatkan ini, kita bisa pergi dan kabur dari neraka. Ya, jadi kata Abu Jahal begitu. Dia nggak tahu 19 orang itu bagaimana gedenya, ya, bagaimana bengisnya, ya. Yang kita tahu bahwasanya malaikat itu yang di antaranya yang wajib kita imani dari mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bentuk fisiknya, ya kan? Bagaimana bentuk fisiknya? Ya, yang disebutkan sayapnya satu, ya, sayapnya kan ada apa? Banyak itu, ya. Banyak sayapnya malaikat ini. Yang sayapnya itu menutupi permukaannya bumi kalau dikepakan, ya, kalau dia dibentangkan. Berarti segede apa tuh ya malaikat dia? 19 orang, 19 malaikat. Ya. Dia lupa, dia pikir malaikatnya seperti manusia yang besarnya sama seperti mereka. Jadi Abu Jahal mengira 19 penjaga neraka itu seperti mereka fisiknya yang sama, yang bisa mereka hadapi, mereka lawan. Ya, yang kalau seandainya jumlah penghuni neraka itu 100, masa nggak bisa, kata Abu Jahal, menghadapi 19 malaikat. Ya, kita bisa menangi, ya, kalau kita misalnya berkelahi, kita berantem dengan penjaga neraka yang jumlah 19, ya, kita akan kalahkan dan kita akan kabur dari neraka, kata Abu Jahal. Betul itu. Ya, maka Allah menyebutkan dalam ayat selanjutnya, ya, betul-betul Allah jadikan jumlah tersebut sebagai fitnah buat orang-orang kafir, kan? Ya, Allah jadikan jumlah yang 19, ya, penjaga neraka yang 19 itu betul-betul menjadi fitnah bagi orang-orang kafir, sehingga dengan itu dia merasa sombong, merasa meremehkan, cuma 19 penjaga neraka, betul. Itu kaitannya itu. Ya. Nah,
Taib. Ya. Padahal jumlah 19 ini, ya kalau kita bicara pada surat Al-Muddatsir itu, jumlah 19 malaikat ini itu ada ditulis dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi orang maka ahlul kitab ya, liyazdadal ladzina utul kitab, pada Allah menyebutkan setelah itu, ya maka dengan jumlah yang 19 itu justru menambah keyakinan ahlul kitab untuk semakin beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, karena juga termaktub dalam kitab mereka bahwasanya emang malaikat itu jumlahnya 19, memang betul. Dalam kitab mereka disebutkan. Ya. Jadi menambah keyakinan, memantapkan orang-orang ahli kitab. Ya, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran jumlah malaikat 19, ternyata itu betul ada pada kitab mereka. Ada pada kitab Taurat, pada kitab Injil. Ya, disebutkan ketika Allah menjelaskan tentang malaikat-malaikatnya, jumlahnya 19, masa jumlah penghuni penjaga neraka ya maksudnya. Itu. Maka semakin mereka beriman kepada Allah. Adapun juga jumlah ini menjadi fitnah buat orang-orang kafir, semakin bertambah kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu. Semakin menentang, membangkang, bahkan memperolok-olok jumlah tersebut. Ya. Hafal surat Al-Muddatsir? Coba alaiha 19. Sebentar. Ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka kecuali dari kalangan para malaikat. Jadi Allah kembali menjelaskan 19 ini bukan manusia. Jadi Abu Jahal salah. Ya, Abu Jahal kira ini penjaganya seperti mereka manusia. Tapi Allah menegaskan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu ashaban nar illa malaika, kecuali dia adalah dari kalangan malaikat yang gede-gede, yang besar-besar, yang kasar-kasar. Ya, lanjut. Sebentar, cukup. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang 19 ini ya illa fitnah, kecuali sebagai ujian, menjadi fitnah bagi orang-orang kafir tadi. Oh, cuma 19 ya ternyata ya. Gitu kata Abu Jahal. Cuma 19 sedikit sekali kata dia, sedikit sekali. Kalau kita lawan 100 penghuni neraka, yang masuk neraka 100 orang ya, sementara penjaga cuma 19, kita akan kalahkan mereka. Kita akan lari dan kabur dari neraka kata dia. Kita akan selamat dari neraka. Lanjut. Cukup ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, untuk semakin menambah keyakinan. Ya, menambah keyakinan orang-orang ahlul kitab. Ya, dengan jumlah itu ternyata sama jumlahnya itu pada kitab-kitab mereka. Ya kan? Wa yazdadal ladzina amanu, dan juga bertambah keimanan orang-orang yang telah beriman sebelum ya. Jadi ada ahlul kitab, ada orang beriman. Ahlul kitab belum beriman kepada Rasulullah. Tapi ketika turunnya ayat Al-Muddatsir ini ya, yang menyatakan dalam Al-Qur'an itu yang dibawa oleh Rasulullah jumlah malaikat 19, ternyata ada pada kitab mereka. Maka ini membuat membuat ahlul kitab semakin mantap untuk mereka memeluk agama Islam. Ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan untuk agar bertambah orang yang beriman keimanannya dengan jumlah ini. Artinya mereka semakin yakin ya dengan jumlah tadi orang-orang beriman itu, karena itu ada dalam kitab-kitab sebelumnya, maka mereka semakin kuat imannya. Jadi orang yang telah beriman yang memeluk agama Islam, ketika turun surat Al-Muddatsir dengan menyatakan jumlah malaikat itu 19, dan itu ternyata ada pada kitab sebelumnya, itu semakin mereka bertambah keimanannya. Berarti benar ini nabi ini. Ini nabi yang benar ini. Quran yang dibawanya benar. Ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti jumlah malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran yang dibawa itu ada pada kitab-kitab sebelumnya, diturunkan Allah kepada Nabi sebelumnya. Itu ya. Taib itu. Untuk kaitannya itu. Taib. Nah. Ada lagi apa ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ini mau nanya nih. Iya, saya tanya, adik. Siapa namanya? Masya Allah, mumtaz ya. Kam juz'an hafizda? Berapa juz hafalannya? Udah 1 juz sama dari Al-Mursalat sampai Al-Jin. Oh, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik wa fi hifzik. Siapa namanya? Adik? Ihsan, Masya Allah. Ya. Tapi nanti kita akan bahas nanti surat Al-Muddatsir ya.
Taib ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma. Ada mau tanya? Ada nih lagi nulis. Ah ya, tulis. Malu ngomong. Offline aja Pak. Oh ya, offline aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.